Inilah alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan pembongkaran pada alternator. Seperti yang teman-teman lihat, di sebelah sini ada alternator yang sudah dilepas dari unit kendaraan. Dan alternator ini akan kita bongkar dan kita buktikan diagnosa kita, kerusakan kita. Untuk alat-alat yang dibutuhkan sendiri ada avometer untuk melihat adanya kontinuitas, kemudian ada kunci shock, yakni kunci shock 24 mm, kemudian ada kunci T10 dan T8 mm, dan obeng. Jangan lupa tracker untuk melepas puli. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke pembongkaran alternator. Pertama-tama kita akan melepas atau membongkar puli ini dulu ya. Puli ini terhubung dengan krup as. Nah, kita akan lepas. Setelah melepas unit alternator ini dari kendaraan, pertama-tama kita akan melepas puli ini dulu menggunakan kunci shock 24. Oke, kita akan bongkar. Oke, setelah dipasang kita akan mengentaknya. Nah, jika tidak mampu atau tidak kuat, teman-teman bisa menggunakan impact baik pneumatik, hidrolis ataupun elektro. Kita gunakan tracker untuk melepas. Karena kurang panjang, kita lepas saja bautnya ya. Kita geser sedikit. Oke, bisa dilihat. Oke, kita akan men-tracker puli ini. Oke, bisa dilihat setelah di tracker seperti ini penampakannya. Baik, setelah itu akan kita lepas saja. Kita kendorkan dulu trackernya, dan ini pulinya kita letakkan di sini. Jadi urutannya seperti ini. Oke, setelah itu kita lepaskan kipas. Setelah seperti ini, kita akan membalik alternator ini. Nah, seperti ini penampakannya bagian belakang dari alternator. Oke, setelah itu kita akan melepas cover belakang dari alternator. Nah, ini bisa kita lihat cover belakang dari alternator, dan ini adalah isi dari alternator bagian belakang. Oh ya teman-teman, untuk bagian depan ini ada sebuah bos juga, kita cabut dulu. Nah, seperti ini bagian belakang dari alternator. Dapat dilihat di sini, ini adalah alternator tipe IC, karena di sini terdapat komponen elektronik MIC. Oke, setelah itu kita akan melakukan pembongkaran pada alternator ini. Yang kita butuhkan adalah kunci T8. Oke, kita akan membongkar 4 baut ini. Nah, jangan sampai karet ini hilang karena nanti akan terjadi konsleting. Oke, baik, sudah terlepas. Nah, ini karet kita kumpulkan dulu. Jangan sampai hilang karena nanti dapat terjadi konsleting. Oh, untuk baut ini juga kita lakukan pengendoran ya teman-teman. Oke. Nah, begini, ini adalah terminal.
Oke, ini bagian dalamnya. Oke, bisa dilihat bagian dalamnya seperti ini. Ini adalah komponen dioda. Adalah komponen dioda. Ini 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada terminal N. Nah, ini kita lepaskan dulu. Kita lepaskan dulu solderan dari keempat dioda ini dan terminal N ini. Oke, kita lepaskan. Kita balik lagi alternator ini dan melepas bagian depan dari alternator. Nah, kita lepas bagian alternatornya. Nah, oke, baik, seperti itu. Nah, ini merupakan diagnosa kita tadi, yakni kumparan stator pada alternator. Inilah kumparan stator dari alternator yang akan kita periksa kembali apakah diagnosa kita sudah benar atau belum. Baik, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melakukan pemeriksaan pada kumparan stator dari alternator ini. Baik, sebelum itu perlu diketahui bahwa di sini ada 5 ujung kumparan. Yakni ada di sini ada kumparan netral, dan anggap saja ini adalah kumparan 1, kumparan 2, kumparan 3, dan kumparan 4. Perlu juga diketahui teman-teman bahwa alternator ini memiliki 4 kumparan dan 1 kumparan netral. Untuk pemeriksaan sendiri kita menggunakan avometer ya, avometer atau ohmmeter. Nah, untuk penggunaannya sendiri kita akan memutarnya di ring selektor menuju ke kali 1 ohm. Oke, seperti biasa kita akan lakukan kalibrasi. Oke, setelah kita melakukan kalibrasi, maka selanjutnya kita akan melanjutkan ke mengukur kumparan 1 beserta 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Kita akan lakukan pengukuran di netral dulu ya. Netral. Nah, seperti dilihat di sini terdapat kontinuitas, atau berarti kumparan netral dan kumparan 2 terhubung. Kemudian kumparan 3 terhubung. Begitu juga dengan kumparan 4 kita lihat terhubung atau ada kontinuitas. Nah, sementara untuk kumparan 1, nah ini tidak ada kontinuitas, atau jarum di avometer di sini dapat dilihat tidak berjalan. Bisa dilihat. Coba kita tempelkan. Nah, ini berarti ada kontinuitas ya. Oke, kalau kita tempelkan di sini tidak ada kontinuitas. Begitu juga dengan ujung kumparan yang lain. Nah, antara kumparan 1 dengan kumparan 2 tidak ada kontinuitas. Begitu juga dengan 1 dengan kumparan 3 tidak ada kontinuitas, dan 1 dengan kumparan 4 juga tidak ada kontinuitas. Coba kita periksa kumparan 2, 3, dan 4. Antara kumparan 2 dan 3 ada kontinuitas. Sementara itu untuk kumparan 2 dan 4 ada kontinuitas. Oke, berarti sampai sini dapat disimpulkan bahwa pada stator coil ini kumparan 1 terputus sehingga tidak dapat menghasilkan listrik. Kita periksa dengan groundnya. Nah, ini kumparan 2 tidak ada, nampaknya tidak ada konsleting di sini ya. Berarti yang menjadi masalah adalah kumparan 2 ini, kumparan 1 ya. Kumparan 1 ini mengalami putus.
Baik, setelah melakukan pembongkaran dan diketahui apa penyebab dan telah disimpulkan, di sini kita akan melakukan pemasangan kembali komponen-komponen pada alternator. Pemasangannya kita akan lakukan pemasangan stator terlebih dahulu. Oke. Kita akan memasangnya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pemasangan juga harus sesuai ya dengan terminal-terminal yang tadi saya sebutkan, baik komparan 1, 2, 3, 4 atau netral. Nah, perlu juga diketahui bahwa pada kendaraan-kendaraan ringan biasanya hanya menggunakan 3 terminal dan 1 terminal netral. Oke, seperti ini pemasangannya ya. Jadi kemudian ini dilakukan penyolderan di sini. Nah, pada diode ini akan dilakukan penyolderan. Begitu juga dengan terminal netral yang ada di sini harus dilakukan penyolderan. Namun untuk mempersingkat waktu saya akan langsung memasangnya saja. Oke, setelah itu kita lakukan pemasangan rotor ya. Pemasangan tinggal dipaskan saja seperti ini. Nah, hati-hati dalam pemasangannya. Oke, jika sudah terap kita paskan lubang ini. Perhatikan bahwa lubang ini harus datar dengan drat ya, agar pemasangan bisa pas. Oke, setelah dirasa sudah kencang, kita pasang kembali cover ya. Kencangkan juga terminal B ini tadi agar tidak terlepas. Jangan lupa karet ini harus dipasang karena ketika alternator ini sudah betul, maka di sini kalau akan terjadi konsleting bila mana karet ini tidak dipasang. Oke, bisa dilihat. Kita kencangkan. Jika terlalu kencang atau miring ya, dikencangkan salah satu terlebih dahulu biasanya akan pecah. Maka hati-hati dalam pemasangan cover ini. Kemudian kita pasang tutupnya nanti saja ya. Kita pasang ini dulu agar tidak tertekan. Jangan lupa bos ini harus terpasang, bolak-baliknya jangan sampai terbalik, mana yang termakan ya. Seperti ini. Kemudian kita pasang kembali kipas dulu. Kipasnya memasangnya seperti ini. Kemudian kita pasang puli. Kita pasang puli dan kemudian murnya. Nah, untuk mur pengencangannya ini harusnya pakai impact ya. Tapi untuk mempersingkat waktu saja kita kencangkan secara manual menggunakan kunci shock 24. Oke, begitu kita balik dan kita pasang covernya. Nah, kita cari noknya yang pas ya. Nah, oke. Noknya ini ya bisa ditandai juga ya, agar untuk mempermudah dalam pemasangan. Oke, seperti ini alternator yang sudah kembali terpasang. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai materi sistem pengisian pada kendaraan ringan.
Pesan saya, jangan lupa belajar dan terus berlatih untuk mengasah keterampilan. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.